Menteri Sosial usul agar korban banjir Sumatera dapat jaminan untuk hidup 10,000 per hari selama 3 bulan. Kerajaan Indonesia mengumumkan bantuan allowance sara hidup bagi mangsa banjir di Sumatera yang terpaksa berpindah dari rumah mereka. Setiap mangsa yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM10,000 atau kira-kira RM2.40. Tidak mampu haruslah ditahankan, sanggup tidak sanggup haruslah disanggupi. Kenapa pemerintah Indonesia tidak menerima bantuan dari luar? Ramai tertanya-tanya bila banjir besar berlaku di Sumatera. Kenapalah kerajaan Indonesia nampak macam tak terbuka menerima bantuan antarabangsa? Sok-sokan para sahabat menolak bantuan asing, tidak mahu ditetapkan bencana nasional. Ternyata kosara bantuan yang diberikan kepada korban banjir hanya RM10,000 dan sebesar RM2.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, jauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kosara bantuan dari pemerintah pusat Indonesia ke Aceh para sahabat. Memang bantuannya tidak seberapa bagi uang ringgit Malaysia macam itu para sahabat. Karena berapa para sahabat? RM2.40 satu orang. Jadi kosara hidup satu hari itu mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar RM2.40 kalau diringgitkan uang Malaysia. Kalau dirupiahkan nilainya 10.000 para sahabat. 10.000 rupiah, bukan 10.000 ringgit macam itu para sahabat. Tetapi dengan adanya kosara yang diberikan oleh pemerintah ini para sahabat, sangatlah memang tidak masuk akal. Kan memang dikatakan Indonesia itu kan gengsi mau menerima bantuan dari luar negara, seperti halnya daripada Malaysia, Singapura, dan juga negara-negara serantau ini memang mau menolong. Bahkan dari Jepang, dari Inggris pun mereka ingin besar-besaran untuk menolong warga yang kena terdampak banjir itu, tetapi tidak diberikan jalan oleh pemerintah pusat karena tidak ditetapkan bencana nasional para sahabat. Dan sekarang beritanya dengan elon ataupun dengan kosara itu para sahabat yang diberikan bantuan bagi untuk makan lah setiap hari macam itu sebesar RM2.40 sampai viral ke Malaysia, diliput di TV Malaysia. Kalau orang Malaysia menengok kosara semacam itu mesti tergelak-gelak para sahabat karena begitu egonya menolak bantuan dari luar negara untuk membantu negara Indonesia, dan malah yang diberikan bantuan oleh pemerintah hanya sebesar RM2.40. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Kerajaan Indonesia mengumumkan bantuan allowance sara hidup bagi mangsa banjir di Sumatera yang terpaksa berpindah dari rumah mereka. Setiap mangsa yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM10,000 atau kira-kira RM2.40 bagi setiap hari. 40 sen ya Allah. Ya Allah, mau makan apa RM2.40? Inisiatif ini bertujuan meringankan beban keuangan penduduk yang kehilangan punca pendapatan dan tempat tinggal akibat bencana tersebut. Presiden Indonesia telah mengarahkan agensi berkaitan untuk mempercepatkan proses pengagihan bantuan bagi memastikan kebajikan rakyat terjaga. Banjir besar yang melanda beberapa wilayah di Sumatera itu berpunca daripada hujan lebat berterusan sejak beberapa minggu lalu. Selain bantuan keuangan, kerajaan juga menyediakan bekalan makanan, ubat-ubatan dan kemudahan pusat pemindahan sementara yang lebih selesa. Pihak berkuasa tempatan sedang giat menjalankan pendaftaran mangsa untuk memastikan tiada golongan terjejas yang tercicir daripada menerima manfaat ini. Setelah nanti ada huntara atau hunta, ada jatuh jaminan untuk hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan RM10.000.
per hari. Ada daerah-daerah yang masih dalam masa-masa kedaruratan untuk memulihkan infrastruktur, memenuhi logistik, tapi ada sebagian lagi yang sudah bersiap untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. 10.000 Dan rehabilitasi, Kementerian Sosial memiliki beberapa program. Yang pertama, santunan untuk yang wafat sebesar 15 juta rupiah yang akan diserahkan ke ahli waris. Kemudian luka-luka berat 5 juta rupiah. Setelah nanti ada huntara atau hunta, ada jatuh yang untuk hidup sementara. Yang kehilangan nyawa akan diberikan kos 15 juta. 10.000 rupiah per hari. Nah, tadi kami lapor kepada Menko, apakah indeks 10.000 rupiah ini masih memenuhi standar hari ini atau perlu ditingkatkan? Itu nanti kami mohon arahan lebih lanjut. Setelah mendapatkan jadul, ya, jika mereka diminta atau tetap, nanti juga akan mendapatkan bantuan untuk melengkapi isi rumah seperti alat-alat dapur, maupun juga kursi, meja, dan lain sebagainya. Kenapa pemerintah Indonesia tidak menerima bantuan dari luar? Ramai tertanya-tanya bila banjir besar berlaku di Sumatera. Kenapalah kerajaan Indonesia nampak macam tak terbuka menerima bantuan antarabangsa? Sebenarnya ada beberapa sebab. Yang pertama adalah disebabkan kerajaan Indonesia percaya mereka masih mampu uruskan bencana. Stok makanan masih ada, bekalan minyak terkawal dan pasukan penyelamat pun masih mencukupi. Yang kedua adalah isu maruah dan kedaulatan negara. Sejak tsunami 2004, Indonesia pernah menerima bantuan besar-besaran dari luar. Sejak itu mereka jadi lebih berhati-hati supaya tidak dilihat terlalu bergantung kepada negara asing. Dan yang ketiga adalah naratif kepimpinan. Mesej yang dibawa adalah Indonesia negara yang besar, rakyat yang kuat dan boleh berdikari. Hakikatnya Indonesia tak menutup pintu sepenuhnya. Bantuan masih diterima melalui saluran rasmi dan pintu akan dibuka jika keadaan jadi lebih teruk. Apa pendapat anda tentang keputusan pemerintah Indonesia ini? Cuba komen dekat bawah. Mensos siapkan jaminan hidup 10.000 sehari untuk korban banjir Sumatera. mungkin 10.000-nya kok $10.000. Tak mungkin $10.000 doh. $10.000 pun ada pe. Ongkos ojek dari Pasau ke lapang kantin setnya. 10.000 nak mungkin $10.000 dah. Masih $10.000 tu mah. Beli apa seuzon doh. $10.000 dia bisa korban banjir ke rumah, beli kebutuhan, beli kendaraan kan pakai walia gitu. $10.000 nampak mana dutonya tu mah. Yakin tak $10.000 tu mah. Tak mungkin pemerintah mah itu dah. Elok pemerintah mah $10.000 pasti dia. Yakin $10.000 tu. Ya ilah deh, Kemensos, Kementerian Somplak tuh lo lihat tuh. Mensos usulkan beri jaminan hidup 10.000 per hari untuk korban bencana Sumatera. 10.000. Sampai kemana duit 10.000 zaman sekarang? Gas B20.000 lebih malah. Belum lagi bahan-bahan yang lain. 10.000 beli apaan? Beli jembut. Yang orang-orang bae beli 10.000 sehari. Belum lagi ibu-ibu yang menyusui, yang balita, yang belum beli popok apa. 10.000 duit segitu ya. Buat beli cabai doang juga cabainya secomot. Gregetan diangkat gua. Medan banget lo. Korban banjir dikasih biaya hidup cuma 10.000 sehari. Kemarin Mensos ngusulin jaminan hidup 10.000 per orang per hari buat korban banjir di Sumatera. Dikasih selama 3 bulan setelah mereka pindah ke hunian sementara. Bujuk. Katanya sih masih usulan, masih mau dikaji. Tapi uang segitu hari gini paling bisa dipakai buat makan mie instan 2 kali. Dipikirkan secara logika. Ayo dipikirkan secara logika. Sementara pejabat negara kita dapat 2 jam doang, biaya makannya bisa sampai Rp171.000 sekali duduk. Alamak najisnya. Bantuan lain emang ada, santunan, dapur, pemulihan ekonomi. Tapi wacana gini nunjukin cara negara ngatasin derita rakyatnya kayak seala kadarnya aja. Alah. Masa sekali rapat, meja pejabat penuh makanan, sedangkan korban banjir hidupnya dipatok pas-pasan. Share biar makin banyak yang aware. Pojok 1 dan Gerakan Anak Negeri membuka donasi.
Dari kamu lewat kami untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang masih menunggu uluran tangan. Tunggu apa lagi? Ayo kita berbakti dan saling berbagi. Menteri Sosial usul agar korban banjir Sumatera dapat jaminan untuk hidup 10.000 per hari selama 3 bulan. Di zaman 2025 mau masuk 2026, 10.000 itu dapat apa, Pak? Hanya dapat tempe bacem. Pak, di kampung aku, di Bangkalan, satu porsi bakso 15.000. Ngerti, Pak? Ngerti? Ini 10.000 dapat apa? Hanya dapat tempe, Pak. Kalau anggotanya banyak, bolehlah dikumpul-kumpul 10.000 itu, bolehlah dapat banyak. Tapi kan ini untuk korban banjir. Kan kadang-kadang hilang keluarga. Kalau hanya hidup sebatang kara, 10.000 itu dapat apa, Pak? Udah. Mampu tidak mampu haruslah ditahankan. Sedih. Sanggup tidak sanggup Lagu bapaknya ini. disanggupi. Oh Tuhan, dosa apakah yang kami perbuat hingga kau rela menyuruh musibah ini. Jangankan rumah gedung, rumah biasa tiada lagi, hanya tinggal di bawah anak dan istri. Anak istri ya, Pak? Anak-anaknya. Bercucuran air mata ini melihat kampung halaman kami hancur dan luluh diterjang banjir bandang ini. Mari Pak, makan dulu Pak. Ada lauk ayam, Sambil Pak. menahan Ada lauk tangis, relawan ini bagikan Mari, silakan, makanan Pak. untuk korban. Insya Allah. Pak. Ya Ada saus, Allah. Ya. Kita dari gabungan relawan. Saya dari Malang, Jawa Timur, Pak. Ya. Malang, Jawa Timur. Silakan. Makan ayam. Silakan Bapak, Ibu. Mari, Pak. Alhamdulillah. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada seluruh. Semoga ini bisa Sedih banget ya, merinding ya. saudara Ya Allah. ada di Aceh kami ya. Barakallahu fikum ya Allah. Semua Pak. penuh berlumpur. Saya minta sepatu boot. Haru permintaan anak korban banjir ke Prabowo. Minta sepatu boot. Bilang langsung sama Pak Prabowo mau ngomong apa? Tolong datang sini. Bawa alat berat di sini buat bersihkan kayunya. Buat bersihkan kayu-kayu. Tadi mau lihat HP, HP-nya hanyut. Iya. Prabowo, saya minta sepatu boot. Kaki saya bolak-balik kena kaca paku. Wah, Kami itu kena paku. keluhan dari adik-adik semua, curhatan dari mereka. Dia Tapi bawa, masih bisa tersenyum sampai hari ini. Ya, insya Allah. Kuat ya? Semangat ya, Dek. Kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir, kalau bukan mamamu yang meninggal, kalau bukan rumahmu yang hilang, kalian nggak akan paham sakitnya pada saat bencana itu. Ya. Betul. Bahkan setelah pulang dari lokasi bencana, bilang mengunggulkan sawit. Ada banyak studi Walhi, universitas, tidak hanya Indonesia, internasional mengatakan bahwa deforestasi salah satunya karena sawit. Jadi kalau ketika bencana masih kemudian bilang sawit. Saya ingin bilang begini, Mbak. Untuk semua pemimpin publik, anggota DPR, termasuk presiden sekalipun.
kalau bukan periuk nasimu yang diterjang banjir, kalau bukan mamamu yang meninggal, kalau bukan rumahmu yang hilang, kalian nggak akan paham sakitnya pada saat bencana itu. Anak Aceh ini bilang pohon ditebang atas perintah pemerintah. Reaksi KDM bikin kaget. Namanya siapa ganteng kali? Ryan. Ryan. Sekolah nggak? Ryan. Di mana Ryan sekolah? Di Pango. Pango. Kelas berapa sekolah? 2. SD. Mamahnya mana? Di sana. Ada. Ada. Papa ada. Ada. Ini banjir sini ya? Banjir di mana aja? Di Tamiang. Tamiang. Terus? Di utara. Terus? Di timur. Di timur. Takengon. Aceh Tengah banjir juga. Kenapa banjir? Karena dipotong kayunya. Sama siapa? Karena dipotong kayunya. Pemerintah. Yang potong kayu itu adalah pengusaha yang legal dan pengusaha yang ilegal. Ya. Salahnya adalah tidak dilakukan tindakan pencegahan. Yang legal terlalu banyak dikasih izinnya, yang ilegalnya juga dibiarkan. Itu salahnya. Gitu. Kamu nanti kalau jadi pejabat jangan membiarkan kesalahan. Kasih tindakan biar rakyat terselamatkan. Ya. Betul. Kecil-kecil ngerti. Pemerintah nggak pernah motong kayu. Pernah. Disuruh. Oh, disuruh siapa? Suruh. Pemerintah nggak pernah motong kayu. Kalau hutan-hutan digundulin, kamu setuju nggak? Kenapa? Coba nanti hutannya botak. Oh, hutannya botak. Kalau hutannya botak terus nanti jadi gimana? Banjir selalu kayak di Bali. Oh, banjir selalu kayak di Bali kalau hutannya botak ya. Cita-cita udah besar pengen jadi apa? Ustadz. Ustadz tuh kerjanya ngajar apa? Ngaji. Ngaji. Mau pesantren? Mau di mana pesantrennya? Belum tahu. Belum tahu. Belum Sekarang tahu. udah rajin ngaji. Di mana belajar ngajinya? Di sekolah atau di ngaji? Oh, di sekolah atau di ngaji? Udah punya sajadah? Udah punya sarung? Baju untuk sholat ada? Baju untuk sholat ada? Ada. Qurannya udah punya? Belum, Masih ikro. Masih ikro. Beli Qurannya? Ya Allah. Ambil. Gak usah. Beli Quran. Ambil. Makasih ya. Iya. Makasih ya. Anak-anak pun. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya kosara bantuan dari pemerintah memang sebesar 10.000. Ya, kalau bagi bagi orang Malaysia mendengar kos bantuan dari kerajaan ini para sahabat, ini rasanya kasihan macam itu. Rasanya kok sok-sokan mau menolak bantuan daripada luar negara, dan padahal bantuan dari negara sendiri hanya sebesar 10.000, atau kalau diringgitkan itu sebesar RM2.40. Itu sudah sampai diliput di TV Malaysia para sahabat. Jadi para sahabat, intinya harus betul-betul ditulis macam itu, apakah betul ini terdampak banjir macam itu. Jadi harus surat-suratnya itu harus betul-betul kena terdampak banjir, dan mereka akan mendapatkan kosara Rp10.000 per hari. Dan itu bagi yang kehilangan family macam itu, seperti halnya sudah yang dikabarkan sudah lebih 10.000 orang yang kehilangan familinya para sahabat. Lebih 1.000, bukan 10.000. Aku udah lupa lah para sahabat. Jadi 1.000 lebih, maaf ya para sahabat, 1.000 lebih yang sudah kehilangan nyawa dari family-family antara terkena dampak banjir para sahabat. Jadi di situ harus memang betul-betul didata. Datanya memang betul, memang warga Aceh dan rumahnya di mana, rumahnya sudah hilang dan harta benda sudah hilang, akan mendapatkan sebesar 15 juta kurang lebih, kalau penukaran sekarang 3.700 kah? 3.750 mungkin lah kalau penukaran sekarang para sahabat. Itu bagi yang kehilangan nyawa. Tetapi harus didata dulu. Dan bagi orang korban banjir di pengungsian sekarang itu mendapatkan SARA 10
Rp10.000. Itu sebesar RM2.50, dan kita sudah tengok tadi ya, sudah diliput di TV internasional Malaysia macam itu para sahabat. Jadi apa-apa benda kita dah tengok sebuah video bahwasanya ini terjadinya pengundulan hutan. Anak-anak kecil pun mereka pun tahu para sahabat ketika melakukan dialog percakapan tanya jawab oleh Kang Deddy Mulyadi tadi. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.